Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani. Saya mahasiswa dari Amik JTC Semarang dengan NIM 19021409, jurusan Komputer Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menyampaikan paparan hasil analisa sistem pencatatan hasil kerja harian untuk memenuhi tugas materi analisa dan perancangan sistem informasi oleh Bapak Muhammad Danuri, Eskom Mkom. CV Konveksi Rapi Mandiri adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa menjahit dari kain menjadi baju. Usaha dalam bidang konveksi pakaian yang menerima pesanan dari konsumen. Konveksi Rapi Mandiri akan menerima order dari konsumen dan bertanggung jawab langsung terhadap order yang diterima hingga selesai ke tangan konsumen. Aktivitas CV Konveksi Rapi Mandiri bergerak dalam bidang jasa menjahit pakaian yang menggunakan kain sebagai bahan baku utama dan benang sebagai bahan penolong. Dalam proses produksi yang diproses sesuai dengan jenis pesanan yang diminta dari konsumen pemakai jasa perusahaan ini. Bagian yang terdapat pada usaha konveksi diantaranya bagian jahit, bagian bordir, bagian overdeck atau overbrush, bagian pemotong, bagian finishing. Menurut hasil pengamatan, efektif dan efisien adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sumber daya yang minimal namun hasil lebih maksimal. Sumber daya diolah dengan bijak, hemat, sehingga uang, waktu, dan tenaga tidak banyak terbuang. Maka dari itu, sistem informasi pendataan dalam sebuah perusahaan harus tepat agar karyawan dapat tetap nyaman dalam pekerjaannya. Ada hal yang perlu diperbaiki dalam CV Konveksi Rapi Mandiri, yaitu sistem pencatatan hasil yang masih manual. Jika sistem ini terus berlanjut, maka produktivitas akan terganggu tentunya. Masalah yang ditemukan dalam perusahaan ini yaitu 1. Pengisian formulir spek Garment masih manual. Yang kedua, penghitungan hasil produksi masih manual. Dan yang ketiga, pembuatan laporan produksi keseluruhan masih manual dan masih ditulis di tempat. Solusinya yaitu 1. Pengisian formulir spek Garment menggunakan tab atau komputer. Yang kedua, penghitungan hasil produksi menggunakan akses scan barcode quality process dengan tab atau komputer sehingga akan menghasilkan database. Dan yang ketiga, pembuatan laporan hasil produksi keseluruhan menggunakan database yang sudah terlampir. Masalah yang ditemukan serta penyelesaian yang harus dilakukan. Yang pertama, performa. Pengisian form spek Garment masih menggunakan metode manual sehingga akan memperlambat pekerjaan. Solusinya yaitu pengisian form spek Garment menggunakan komputer. Yang kedua, informasi. Pembuatan laporan dan penghitungan hasil produksi tidak akan efektif karena masih menggunakan metode manual. Solusinya yaitu pembuatan laporan menggunakan data yang sudah terlampir pada saat penghitungan dengan scan barcode. Yang ketiga, ekonomi. Karena dengan metode manual pastinya akan boros waktu, boros kertas, boros tenaga kerja. Solusinya menggunakan sistem komputer yang database-nya sudah tersedia. Yang keempat yaitu kontrol. Karena masih dengan metode manual sehingga akan terjadi manipulasi jumlah produksi. Solusinya yaitu penghitungan dengan barcode. Setiap garment mempunyai kode tersendiri. Efisien. Mobilitas pekerjaan terhambat.
Solusinya dengan menggunakan komputer sehingga dapat menghasilkan jumlah yang lebih banyak. Servisnya tidak akan lama karena tidak bekerja 2 kali. Karena dengan metode manual itu akan memperlambat sistem pekerjaan kita. Solusinya dengan komputerisasi, karena semua data yang kita perlukan sudah tersedia di dalam komputer tersebut. Alat bantu untuk mendukung sistem ini yaitu hardware terdiri dari monitor, keyboard, CPU, CD-ROM, mouse, dan alat scan barcode. Softwarenya kita menggunakan Microsoft Excel karena kita akan menghitung hasil produksi untuk pembuatan laporan. Dan yang terakhir, brainware atau manusianya yang menjalankan komputernya. Ini adalah flow of dokumen lama yang di dalamnya terdapat 4 orang, yaitu operator jahit, leader, supervisor, dan IA. Operator mempunyai format laporan hasil kerja yang dibuat secara manual dan menghasilkan data berupa data laporan untuk disimpan dan diberikan ke leader. Dan leader akan melakukan proses konfirmasi data secara manual, lalu diberikan kepada supervisor untuk tahap konfirmasi sebagai bahan pembuatan laporan yang akan dilaporkan kepada pihak IA. Dan supervisor akan menyimpannya dalam bentuk laporan yang sudah dipindahkan ke laporan yang baru. Sedangkan pihak IA akan menyimpan data tersebut yang diberikan dari pihak supervisor. Sedangkan pihak leader tidak menyimpan data apapun karena sudah diberikan ke pihak supervisor. Jika sewaktu-waktu leader membutuhkan data tersebut, leader akan kembali meminta ke operator. Sama saja operator kerja 2 kali dalam pembuatan laporan tersebut, dan itu tidak efisien. Dan ini adalah gambar flow of dokumen baru, di mana operator jahit mempunyai format laporan, kemudian diinput data hasil scan, kemudian menghasilkan data berupa laporan hasil scan, kemudian disimpan oleh operator jahit tersebut, lalu kemudian diberikan kepada leader berupa data input operator dan menghasilkan dokumen berupa laporan hasil yang disetujui. Kemudian disimpan dan diberikan kepada supervisor laporan hasil yang disetujui. Pihak supervisor menyimpannya dan data input operator sudah menjadi database pada saat sampai kepada supervisor. Kemudian database dikirimkan kepada IA dan laporan hasil yang disetujui diberikan juga dan akan berupa laporan hasil kerja dan akan disimpan oleh pihak IA. Dari sistem informasi pengolahan data produksi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya sistem informasi pengolahan data produksi harian ini dapat memberikan kemudahan dalam memasukkan data, mengolah data, dan membuat laporan data. Produk yang sebelumnya menggunakan sistem konvensional menjadi terkomputerisasi,
sehingga produktivitas dari segi ekonomi dan waktu lebih efisien. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.